Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Baik, rekan-rekanku sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Muhtar di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 7, khusus di materi bab 4, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam di bagian D. Baik, jika sebelumnya kita perlu mempelajari bagaimana proses perkembangan manusia praksara di Indonesia, kemudian kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha berakhir di Indonesia, di Nusantara, maka proses selanjutnya adalah Indonesia memasuki fase di mana masyarakat hidup di pada masa kerajaan Islam. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian Islam bisa masuk di Nusantara? Coba kalian perhatikan baik-baik peta berikut ini, ya. Jadi kedatangan Islam di Nusantara, di Indonesia, itu dibawa oleh para pedagang dari Arab, dari Persia dan Gujarat. Silakan dilihat ya. Dari Arab ke Indonesia. Kemudian dari Persia ya ke Indonesia, dan dari Gujarat. Gujarat itu wilayah di India ya. Sebuah wilayah di India. Oke. Jadi ini ada tiga fase ya, tiga jalur kedatangan bangsa tiga jalur proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pada saat itu ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, maka kemudian datanglah para pedagang dari Arab, dari Persia dan Gujarat untuk meramaikan kegiatan perdagangan di wilayah Selat Malaka pada saat itu. Nah, masuknya Islam di Indonesia ada berbagai macam pendapat dari para ahli. Ada yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi. Ini dikemukakan oleh Buya Hamka, ya, tokoh Islam terkenal di Indonesia ya, Buya Hamka, yang sebenarnya nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, beliau mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab ya, maupun dari Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriyah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, ini dibuktikan bahwa sejak awal bangsa Indonesia sudah menganut mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i yang mana sama dengan mazhab yang dianut oleh penduduk Mekah pada saat itu. Nah, senada dengan pendapat Buya Hamka, teori lain yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah juga itu dikemukakan oleh Anthony Jones ya, yang menurutnya bahwa proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau para pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Nah, bukti lainnya juga bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak ke-7 Masehi, yaitu catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Su atau Sejarah Dinasti Tang, yang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah terdapat pemukiman pedagang Arab di Polusi, yaitu di Barus di pantai barat Sumatera. Jadi inilah beberapa bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Nah, pendapat yang kedua dikemukakan oleh Husin Jayaningrat, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Dari Persia, yang ini tadi ya, Persia.
wilayah di sekitar Arab ya. Kalau sekarang mungkin di wilayah Irak, Iran ya, itu adalah wilayah Persia dahulu. Nah, pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi ini antara lain perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah ya, atas kematian Husain bin Ali. Nah, ini juga kalau kita sering lihat ada perayaan di sana di wilayah Sumatera itu, terutama di Sumatera Selatan kalau tidak salah ya, dan Sumatera Barat, yaitu berkembang tradisi yang namanya Tabot. Ini berkembang di Sumatera Barat dan Bengkulu. Nah, tradisi Tabot ini adalah tradisi khas kaum Syiah ya. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, kaum Syiah sendiri itu adalah kaum sempalan dari agama Islam ya, karena mereka dianggap terlalu berlebihan dalam mengkultuskan ya Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunan beliau radhiyallahu anhum ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi hanya berdasarkan pada teori bahwa di wilayah Indonesia di beberapa tempat ada penduduk yang menganut pemahaman Syiah sebagaimana yang dianut oleh penduduk secara umum di wilayah Persia ya, sekarang Iran ya. Kemudian yang ketiga, yaitu pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia itu berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Jadi sekitar ini lebih jauh lagi ya, karena kalau sebelumnya pendapat Buya Hamka, pendapat yang mengatakan bahwa Islam sudah masuk di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Tapi pendapat ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak 13 Masehi. Nah, ini pendapat ini dikemukakan oleh Snockhorst ya. Yang mengatakan bahwa para penyebar Islam yang berada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India, di mana kita ketahui anak-anakku sekalian bahwa di India pada saat itu terdapat sebuah pelabuhan penting yaitu di Gujarat. Di sana kegiatan perdagangan berkembang pesat. Nah, menurut teori ini pedagang-pedagang dari Gujarat, India inilah yang kemudian membawa Islam sampai ke Indonesia. Ini juga pendapat yang senada dikemukakan oleh ilmuwan Belanda yaitu Mokut, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Ini berdasarkan ditemukannya sebuah batu nisan yaitu milik Sultan Malik Al-Saleh yang mana nisan tersebut di tengah rai berumur sekitar 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, beliau mengatakan bahwa batu nisan pada Malik Al-Saleh ya, ini sama dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Coraknya sama ya. Sehingga menurut teori ini ya, inilah yang menjadi dasar sampai kemudian mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 Masehi. Sedikit pengetahuan aku sekalian, Snockhorst ini sebenarnya adalah seorang orientalis ya. Dia juga pada sejarahnya itu dia juga yang kemudian mengadu domba yang berhasil memperandakan perlawanan rakyat Aceh pada saat itu dengan siasat liciknya. Jadi seorang orientalis yang berpura-pura masuk sebagai seorang muslim. Kemudian dia meneliti agama Islam dan kemudian hal itulah yang dia laporkan kepada pemerintah Belanda untuk menurunkan semangat perlawanan rakyat Aceh pada saat itu. Ini sedikit penjelasan tentang tokoh Snockhorst ini. Dari beberapa pendapat di atas, ini bisa disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, itu berasal dari Arab, sedangkan pada Islam datang pada abad ke-13 Masehi itu dianggap berasal dari
Gujarat, berasal dari Gujarat. Baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita membahas tentang persebaran Islam di Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana gambaran persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia itu terjadi secara bertahap, ya. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Kita lihat, ya. Jadi proses masuknya Islam itu sebagaimana diketahui tadi, ya, Islam itu masuk lewat wilayah Malaka, ya. Ini Selat Malaka ini, ya. Sehingga masyarakat Indonesia yang pertama kali memeluk agama Islam itu berasal dari wilayah barat, ya. Wilayah barat. Kenapa? Karena daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat cepat tumbuh di sana. Nah, di daerah ini juga terdapat beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sinilah kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Jadi awalnya, ya, sebagaimana penjelasan tadi, Islam masuk di Selat Malaka. Di sini mulai tumbuh berkembang pesat masyarakat Islam di wilayah ini, sehingga terbentuk sebuah kerajaan besar pada saat itu. Ada kerajaan Aceh dan ada kerajaan Samudra Pasai, ya. Nah, ini kerajaan Samudra Pasai dan Aceh masih berada di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera. Nah, dari sinilah kemudian Islam terus berkembang ke wilayah-wilayah pelabuhan yang ada di Indonesia, ya, di Banten, ya, di Gresik, kemudian lanjut dari sini kemudian ke Makassar, ya, pelabuhan di Makassar, kemudian ke Ternate dan Tidore di Maluku, ya. Nah, lalu bagaimana cara persebaran Islam sehingga sampai di berbagai tempat di kepulauan Indonesia? Ada beberapa cara tersebarnya agama Islam di Indonesia, yaitu pertama melalui jalur perdagangan. Jadi jalur perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal saja, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Nah, mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Jadi sama seperti proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, ya, proses masuknya agama Islam juga dimulai dari jalur perdagangan, yaitu datanya pedagang-pedagang dari Arab, ya, yang beragama Islam, kemudian pedagang dari Gujarat yang beragama Islam. Nah, inilah yang kemudian menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Selain mereka berdagang, mereka juga, ya, menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu proses perdagangan di wilayah Nusantara itu tidak semodern, ya, atau sudah secanggih dengan proses pelayaran yang ada sekarang. Dahulu mereka berlayar, itu mengandalkan angin, ya, mengandalkan angin, sehingga kadangkala para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal di wilayah-wilayah pelabuhan untuk menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu untuk kembali ke daerah asal mereka. Nah, pada saat mereka bertempat tinggal atau bermukim di wilayah tersebut, mereka lah melakukan penyebaran agama Islam kepada penduduk setempat, sehingga kebanyakan penduduk yang beragama Islam itu berasal dari wilayah-wilayah pelabuhan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, selain dari perdagangan, cara penyebaran agama Islam juga tersebar melalui jalur pernikahan.
melalui syarat pernikahan. Jadi para pedagang muslim yang menetap tadi di sekitar pelabuhan itu kemudian banyak melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Nah, dari pernikahan ini terbentuk ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Misalnya dalam beberapa hikayat ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contohnya misalnya dalam Babat Tanah Jawa dijelaskan tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak yang bernama Raden Fata. Ya, jadi pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya. Nah, inilah yang cikal bakal lahirnya Raja Demak yang bernama Raden Fata. Demikian juga dengan Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishak yang berhasil menyembuhkan Raja Belambangan, menikah dengan Putri Belambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri, ya, salah satu dari Wali Songo. Jadi Raja Brawijaya itu adalah raja di Kerajaan Majapahit pada saat itu, ya. Menikah dengan Putri Campa, lahirlah kemudian Raden Fata. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu, maka kemudian memunculkan lahirnya Kerajaan Demak di wilayah Jawa, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, selain dari pernikahan, proses penyebaran agama Islam selanjutnya yaitu melalui jalur pendidikan. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, mirip dengan pesantren, ya, di zaman sekarang. Kemudian di tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Setelah santrinya kembali ke wilayah asalnya, mereka yang kemudian melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Contohnya adalah pesantren yang pada masa dahulunya pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel, ya, dekat Gresik, dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Itu. Jadi salah satu cara persebaran agama Islam yaitu dengan melalui jalur pendidikan yang ditempuh oleh Wali Songo dan ulama-ulama lainnya pada saat itu. Kemudian yang keempat, melalui kesenian seperti pertunjukan wayang kulit, yang mana dalam pertunjukan itu secara perlahan-lahan dimasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita-ceritanya atau dalam pewayangannya. Selanjutnya, anakku sekalian, kita akan membahas bagaimana sih pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia itu dalam berbagai aspek. Dalam bidang politik, ya, dalam bidang politik misalnya masuknya Islam di Indonesia. Pada saat itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran, maka kemudian kerajaan Islam bangkit untuk menggantikan peran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Sehingga konsep kerajaan pada masa Islam yang dulunya berbentuk kerajaan kemudian berubah menjadi kesultanan, di mana dalam konsep kesultanan ini nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan dalam kerajaan, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang sosial. Kalau pada masa Hindu-Buddha dulu, masyarakat Indonesia itu terdiri atas kasta-kasta. Kita pernah pelajari sebelumnya bahwa dalam masa Hindu-Buddha itu ada namanya kasta Waisya, kasta Brahmana, kasta Sudra, ya. Nah, setelah masuk Islam, maka sistem kasta ini kemudian menjadi pudar, ya. Kenapa? Karena dalam agama Islam tidak ada pembagian-pembagian kasta seperti itu, ya. Meskipun pada masa Islam juga masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat, ya, misalnya di daerah Jawa ulama diberi gelar kiai, ya, atau mungkin di wilayah-wilayah lain ada dikenal dengan istilah datuk, ya. Nah, ini hanya untuk menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat.
tapi berbeda dengan pembagian kasta pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian di bidang agama, ketika masa kerajaan Islam berkuasa di Indonesia, maka sebagian besar masyarakat Indonesia juga memeluk atau menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih ada juga masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha atau menganut kepercayaan terhadap roh halus, kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, sehingga ini juga lah yang mempengaruhi bagaimana perkembangan keagamaan masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang, yang mana banyak akulturasi budaya Hindu-Buddha yang masih melekat pada sistem keagamaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Maka sampai sekarang ya, jadi kita dalam agama kita itu, agama Islam sudah jelas ya, syariat-syariatnya sudah jelas. Meskipun dalam prosesnya, dalam kehidupan masyarakat, banyak praktek-praktek keagamaan yang justru mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Misalnya mereka mengadakan keselamatan atau kundulian ya, atau peringatan kematian. Nah, itu kan berasal dari ajaran-ajaran Hindu-Buddha pada saat itu yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Islam. Nah, kalau dalam agama kita ini dikenal dengan anak-anak sekalian pasti tahu ya, ini dikenal adalah dengan bid'ah yang dilarang oleh agama kita. Kemudian selanjutnya adalah bidang kebudayaan ya. Yang berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia itu juga tidak serta-merta memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Jadi ketika Islam masuk, budaya yang berkembang pada saat itu adalah budaya Hindu-Buddha. Nah, sehingga ketika Islam masuk maka terjadi akulturasi, perpaduan budaya. Misalnya kita bisa lihat akulturasi itu dalam seni bangunan atau perpaduan budaya antara budaya Hindu dengan budaya Islam. Dalam seni bangunan, ya, bangunan-bangunan masjid kuno itu memiliki kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Misalnya pada seni bangunan atapnya berbentuk tumpang ya. Nah, ini misalnya ini bersusun-susun. Nah, ini contohnya, ini adalah Masjid Demak, atapnya berbentuk tumpang. Kemudian lagi misalnya menaranya masih berbentuk candi, seperti pada Masjid Kudus. Nah, ini menara Masjid Kudus, ini bentuknya seperti candi ya, karena masih mengadopsi bangunan yang ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian makam ya. Nah, jadi pada makam-makam masyarakat Islam pada saat itu masih ada sedikit kemiripan dengan makam-makam yang ada pada masa-masa kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya makam-makamnya itu ditempatkan, terletak di tempat yang tinggi atau di atas bukit. Nah, ini karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa ya, ini adalah perwujudan untuk kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, ini masyarakat prasejarah, ya, masyarakat Hindu-Buddha yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, sehingga ini juga diadopsi oleh masyarakat Islam pada saat itu. Mereka juga membangun makam-makamnya di tempat tinggi sebagaimana makam-makam yang dibuat pada masa-masa sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dari seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi ya, perubahan dari masa sebelumnya. Nah, dalam ajaran kita ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup ya, apalagi yang berbentuk manusia. Nah, meskipun demikian, seni ukir pada masa Islam juga terus berkembang, tetapi tidak seperti seni ukir pada masa kerajaan Hindu-Buddha, yang mana mereka membuat patung ataupun gambar-gambar makhluk hidup. Nah, lebih pada masa Islam, seni ukir itu berkembang lebih kepada berbentuk ragam hias ya, seperti pola-pola daunan, bunga-bunga ya, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan ya, dan garis-garis atau geometri.
Nah, ini juga ragam ini juga ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi. Nah, ini juga yang kerap digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Nah, sekarang anakku sekalian, pembahasan selanjutnya adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Insya Allah materi tersebut kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Baik, bagi Anda semua yang sudah menonton video ini, ya diharapkan agar mengisi daftar hadir ya di kolom komentar, kemudian mengerjakan kuis. Ya, kuisnya tidak banyak kok ya, untuk menambah pemahaman kalian. Baik, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.